Tujuan utama dari sebuah pertunjukan adalah sukses menghibur para penontonnya. Para aktris dan aktornya akan menyajikan performa terbaiknya agar para penonton terhibur. Persiapan sebelum pertunjukan, latihan, proses make up, setting panggung, dan lain-lain tidak diperlihatkan kepada penonton. Seperti dalam sebuah pertunjukan, 9 blok bisnis model kanvas dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah front stage, yang terlihat oleh customer. Dan bagian kedua adalah backstage, yang menjadi rahasia perusahaan dan seringkali tidak terlihat oleh customer. Bersama saya, Catur PW, mari kita bahas bagian front stage dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok building. Bagian sebelah kanan kita sebut front stage, terdiri dari customer segment, value proposition, channel, customer relationship, dan revenue stream. Untuk memulai membuat bisnis model kanvas, yang sering ditanyakan mana dulu yang harus diisi dari bisnis model kanvas. Bagian mana yang harus kita isi bisa dilihat di video ini ya. Oke, kita mulai dari customer segment. Customer segment ini tujuannya adalah untuk mengoptimalkan revenue dengan mentargetkan customer yang tepat. Pelanggan kita segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang punya karakteristik kesamaan tertentu, sehingga kita dapat secara efektif dan tepat memasarkan produk atau service kita kepada pelanggan tersebut. 4 tipe market segmentation terdiri dari geografik, demografik, psikografik, dan behavioral. Dalam hal ini sederhananya, setiap pelanggan di setiap segmen pasar tersebut memiliki karakteristik yang serupa. Beberapa contoh customer segment di sini ada mass market, niche market, segmented, diversified, dan lain-lain. Berikut ada tips untuk teknik segmentasi pelanggan yang terbukti berhasil di berbagai bisnis. Misal, berdasarkan volume pembelian, kita bisa memisahkan segmentasi pelanggan tertentu. Pelanggan repeat buyer yang sering kembali ke tempat kita untuk beli lagi dan beli lagi. Kita pisahkan menurut lokasi geografis, mungkin dalam distrik wilayah kota atau mungkin wilayah perumahan tertentu dan sebagainya. Segmentasi ini akan memungkinkan Anda untuk mengetahui area mana yang paling efektif. Kita bisa juga memisahkan, membuat didasarkan atas produk dan layanan. Di sini kita harus memiliki produk mana yang paling menarik bagi customer, kemudian menetapkan aktivitas pemasaran yang disesuaikan dengan customer tersebut. Kita bisa menggunakan contoh berikut ini dalam customer segment, menggunakan metode 3 customer segment. Kita pisahkan customer segment pertama yaitu VIP customer. Ciri-cirinya, customer ini sering membeli produk atau service kita, dan customer ini adalah segmen customer yang paling mendatangkan keuntungan bagi bisnis kita. Mereka-mereka ini adalah para customer yang membeli secara berkala, namun setiap kali mereka datang, perlu diyakinkan kembali untuk membeli produk di tempat Anda. Selanjutnya, problem customer. Pelanggan seperti ini jangan dihindari. Bahkan seringkali pelanggan yang seperti ini, jika kita bisa solving permasalahan mereka, ditangani secara personal, pelanggan tipe problem customer bisa mendatangkan keuntungan yang lebih baik daripada yang lainnya. Perlu diingat, problem customer perlu pendekatan personal. Segmentasi customer yang benar akan terlihat seperti ini. Pelanggan di segmen yang sama merespon produk dengan cara yang sama. Anda dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelanggan dalam satu segmen. Jumlah segmen itu cukup besar, sehingga bisa ditarget melalui iklan dengan mudah dan mendatangkan keuntungan. Anda dapat menggunakan iklan untuk mengubah perilaku suatu anggota customer segmen tertentu. Kita ambil contoh case study Dinda Boutique, di mana produk utamanya adalah menjual produk fashion yang trendy, berkualitas tinggi. Setelah melakukan beberapa survei terkait dengan customer segment, Dinda Boutique mendapatkan insight sebagai berikut. Value proposition dari Dinda Boutique akan ditawarkan ke customer segment mahasiswa usia 20 tahunan, suka tren fashion kekinian di Jabodetabek. Secara market size cukup besar, dan mereka membagi customer segment menjadi 3 tipe segmentasi, VIP, reguler, dan problem. Segmentasi customer seperti ini akan berpengaruh terhadap channel dan customer relationship untuk masing-masing, dan in the end,
Mereka semua akan menghasilkan revenue stream untuk Dida Butik. Value Proposition. Setelah Anda bertemu langsung dengan calon customer, melakukan berbagai macam survei, tanya jawab, dan menggali informasi, Anda akan mendapatkan insight sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh customer segmen tersebut. Insight ini akan kita gunakan untuk mengembangkan value dari produk atau service kita yang dapat membantu customer segmen yang mau kita target. Value inilah yang nanti akan ditulis di blog Value Proposition Canvas di Business Model Canvas. Ingat, dalam hal ini, fokus kita hendaknya pada manfaat yang akan kita berikan kepada pelanggan kita. Bukan hanya fokus kepada produk atau service yang akan kita tawarkan. Berikut ini adalah bisa dikatakan plugin dalam Business Model Canvas untuk membantu kita menyusun value proposition. Namanya Value Proposition Canvas. Dengan tools ini akan membantu Anda merancang, menguji, dan membangun value proposition perusahaan Anda yang akan ditawarkan ke pelanggan dengan cara yang lebih terstruktur dan bijaksana. Business Model Canvas dengan 9 bloknya ini fokus pada gambaran besarnya. Sedangkan Value Proposition Canvas itu memperbesar 2 blok dari BMC, yaitu Value Proposition dan Customer Segment. Sehingga Anda akan dapat menjelaskan secara lebih rinci dan menganalisis kesesuaian dengan keduanya. Tujuan dari Value Proposition Canvas ini adalah membantu Anda merancang value proposition yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan, terjadinya product market fit. Kita ambil contoh dari Dida Butik. Customer dari Dida Butik membutuhkan sebuah fashion yang trendy, gaul, dan akan senang jika fashion tersebut up to date serta memiliki kualitas yang tinggi. Namun, customer segmen Dida Butik juga memiliki kekhawatiran karena susah mengorder produk secara online dan tidak adanya alternatif pembayaran, baik itu transfer bank ataupun melalui credit card. Dida Butik menjawabnya dengan memberikan solusi one-stop fashion butik gaul. Yang ditawarkan adalah pemesanan produk secara aman, nyaman melalui multi-channel e-commerce, dan barang-barang yang ada selalu up to date dan terjamin kualitasnya. Dalam hal ini terjadi produk dan market fit, di mana apa yang ditawarkan sebagai gain creator fit dengan apa yang diinginkan oleh customer. Dan pain relief menjadi solusi terhadap apa yang dikhawatirkan oleh customer. Dari customer segmen Dida Butik yang sudah tertulis, kemudian value proposition dari Dida Butik, yaitu butik anak muda gaul dan trendy yang terjamin dan berkualitas. Selanjutnya akan kita bahas channel apa aja yang digunakan oleh Dida Butik, customer relationship yang seperti apa saja yang akan digunakan, dan juga revenue stream apa saja yang timbul dari aktivitas keduanya.